Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita semua malam ini di hari yang mulia, di bulan yang mulia, dikumpulkan di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia insyaallah. Semoga semua kemuliaan ini menghadirkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang berada khususnya di lingkungan Masjid Miftahul Jannah ini. Menjadi mulia karena sudah masuk di malam Jumat. Bulan yang mulia karena ini masih dalam rangkaian bulan Hurum, bulan Dzulqa'dah atau juga disebut dengan Dzulqa'dah, bulan ke-11 yang termasuk di antara 4 bulan yang dimuliakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sungguh aku pastikan, kata Allah, jumlah bilangan bulan dalam setahun itu sejak mulai dicipta langit dan bumi ditetapkan setahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu maka ada 4 bulan yang dikenal dengan bulan Hurum. Bulan Hurum ini ditafsir nanti di hadis Nabi SAW disebutkan dengan tadatha mutawaliyat, urutannya 3 berurutan secara langsung. Dzulqa'dah atau juga disebut dengan Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12, Al-Muharram bulan pertama, wa Rajabun Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, dan bulan Rajab yang terletak di bulan antara yang ke-6 Jumada al-akhirah dan Sya'ban yang ke-8. Jadi ada 4 bulan yang istimewa disebut bulan Hurum. Ada haram, ada muharram, ada al-muharram, ada muhrim, ada mahram, ada hurum. Apa bedanya itu? Muharram segala yang diharamkan. Zina muharram, mabuk muharram, korupsi muharram, menipu muharram. Segala yang diharamkan disebut apa? Muharram. Jamaknya muharramat. Hukumnya disebut dengan haram. Orang yang mengenakan satu pakaian yang dengan pakaian itu dia berkomitmen pada dirinya untuk meninggalkan segala yang dilarang, itu disebut dengan muhrim. Pakaiannya disebut dengan ihram. Karena itu ketika seseorang mengenakan pakaian ihram, baik untuk umrah ataupun haji, kita bermohon pada Allah semoga yang berhaji tahun ini siapapun dimudahkan dan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang belum berangkat disegerakan insyaallah, ya. Dan tidak cukup dengan amin, nabung, ya. Ketika dikenakan pakaian ihram itu, maka dia berkomitmen untuk melatih diri meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau sudah berniat baik itu umrah ataupun kemudian haji dan dikenakan pakaian ihram di tempat miqat itu, maka pada saat itu dengan dikenakannya pakaian itu sudah kita dilarang, diharamkan mengerjakan hal-hal yang dibatasi oleh tuntunan syariat. Berlatih. Nanti aura dari latihan itu dibawa ketika pulang ke tempat masing-masing. Seakan-akan setiap pakaian yang dikenakan itu ya pakaian ihram. Ya. Karena itu di Al-Quran nanti pakaian ini disebut dengan libasut taqwa. Diserap ke dalam bahasa lokal dengan baju koko. Ya. Dipakaikan di bawah dengan sarung. Sarung itu asalnya dari kata syara'an, sarungan. Jadi orang yang atasnya baju koko, maka diliput dia dengan pakaian syariat. Karena itu kalau sudah pakai baju koko, nggak ada kan orang ke diskotik pakai baju koko. Nggak ada kan? Koruptor nggak mungkin mau korupsi pakai baju koko. Karena kenapa? Kadang-kadang simbol itu penting untuk menjaga karakter. Ada orang ke sawah pakai dasi, pakai jas?
Kalau mau ngontrol mungkin, tapi kalau mau macul kan tidak mungkin. Ya kan? Nah, karena itu kadang-kadang apa yang kita kenakan dalam keseharian itu menjadi penting untuk menjaga karakter yang melekat pada kepribadian. Itu maksudnya. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itu yang akan mendorong kita kepada kebaikan. Nanti takwa disebutkan 155 kali dalam Al-Quran. Turunannya disebutkan 240 kali dalam Al-Quran. Dan itu yang melatih kita untuk bisa lebih dekat dengan Allah. Nanti latihannya dibagi dua. Dari 240 ini bentuknya dua. Latihan meningkatkan kebaikan atau latihan meninggalkan keburukan. Karena di dunia ini semua tercipta berpasangan. Semua. Ya, desainnya begitu. Quran surah ke-51. Adz-Dzariyat ayat ke-49. Paling kiri agak ke tengah sedikit ya. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan semua segala hal kata Allah, aku ciptakan dengan berpasangan supaya kalian menyadari hanya aku yang tidak punya pasangan. Segala yang tunggal satu dalam bahasa Indonesia disebut dengan esa. Kalau dia betul-betul tunggal, tidak menyebar lagi, tidak bercabang, maka disebut dengan Maha Esa. Maka sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam bahasa Arab, satu yang tidak bercabang lagi disebut ahad. Ada wahid, ada ahad. Kalau sudah ahad, itu nggak butuh sifat. Karena ahad itu satu-satunya, nggak ada dua. Karena itu ketika disebutkan sifat kepada Allah menggunakan ahad, artinya mutlak tunggal. Qul huwallahu ahad. Tapi kalau wahid harus pakai sifat. Karena itu kalau ditemukan kata wahid ada sifatnya menyifati sebelumnya yaitu ilah. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Baqarah 163. Nah, latihan mengerjakan yang baik, kebaikan yang dipraktekkan itu ma'ruf namanya. Meninggalkan segala yang tidak disenangi oleh Allah, yang buruknya itu baik lawannya apa? Buruk, kan berpasangan. Malam lawannya apa? Siang. Laki-laki lawannya apa? Awas ya, laki-laki lawannya perempuan. Jantan lawannya betina. Putik lawannya benang sari. Semua ada pasangannya. Nah, baik lawannya buruk. Soleh lawannya salah. Kalau kita ingin jadi orang baik, maka pasangan ini harus disatukan dalam diri kita. Imam mengerjakan yang baik dilatih, atau meninggalkan yang buruk. Maka tingkatkan yang soleh, turunkan yang salah. Seketika seorang manusia akan berubah jadi pribadi yang terbaik. Meninggalkan yang dilarang itu, yang diingkari oleh hati kita. Di hati ini, hati itu bahasa Arabnya kolbun. Di dalam kolbun ada jiwa, namanya nafsun. Dalam nafsun itu adalah ruhun. Di nafas itu ada takwa. Di Quran surah 91 ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di nafas itu nanti ada potensi mengeluarkan perbuatan buruk namanya su. Nanti yang mendorongnya fujur. Ya, fujur mendorong nafas mengeluarkan su. Nafas ketemu su jadi nafsu. Ini bukan ilmu utak-atik. Ya, ini ilmu Quran. Mana dalilnya? Quran surah ke-12 Yusuf. Di ayat 53, wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammar bisu. Nafas ketemu su, disingkat jadi nafsu. Siapa yang mendorong itu? Setan. Dari mana taunya? An-Nisa ayat 118. La'anahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ketika setan dilaknat oleh Allah, dia berkata, ya Allah beri saya kesempatan untuk menggoda nafsu manusia. Nafasnya, fujur manusia supaya keluar su dari situ. Maka dia masuk lewat pintu besar, gate besar. Dari hati. Hati tadi bahasa Arabnya apa? Qalbun. Pintu besarnya disebut dengan sodrun. Karena itu dalam sholat, tangan kita itu memegang di sodrun. Ala sodrihi. Jadi bertakbir, Allahu Akbar. Ya? Nah ini, contoh. Halo? Kelihatan? Baik. Perlihatkan sini ya. Sini mas. Baik. Coba lihat tangannya. Gini. Pegang. Baik. Ini diangkat ya. Telapak tangan. Ini ada ilmunya. Dan ilmunya bersanad ya. Dari Quran, dari hadis, dari riwayat sampai ke kitab-kitab. Banyak ini kitabnya juga. Jadi ketika mengangkat begini, ya, ini telapak tangan ya, ini pelan-pelan saja.
Ini tidak terlampau lebar begini, tidak terlampau rapat begini. Terlepas begini saja terurai. Ini nanti ada maknanya pelan-pelan. Diangkatnya bisa sini sejajar dengan bahu, hadwaman kibaihi. Hadis Muslim nomor hadis 397 di sini. Ya, dari Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi, sanadnya bersambung ke sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sini ada juga yang di sini riwayat An-Nasa'i. Naik sedikit mendekat ke daun telinga di sini. Ya, ada dua di sini dengan di sini. Pelan-pelan. Begitu bertakbir seperti ini, kemudian fawadha'a yadahul yumna 'alal yusra, kemudian meletakkan yang telapak kanan di punggung yang kiri begini. Satu, cara pertama. Yang kedua, ini pergelangan ketemu pergelangan di sini, ya. Jadi begitu bertakbir seperti ini langsung. Dan tidak usah diukur ya. Allah. Bisa geser sedikit ya. Di sini, Sa'id sedikit ke sini. Jadi di sini, di sini, di sini. Bisa digenggam seperti ini. Tapi setelah begini diletakkannya di mana? Di sodrun. Ada riwayat batnun tapi dhaif sifatnya. Ya, dhaif, disandarkan pada sahabat Ali bin Abi Thalib tapi sangat lemah sekali riwayatnya. Letakkan di sodrun. Sodrun itu ini ruang yang agak kosong ini antara perut dengan dada. Kalau ini nahar, kalau ini batnun. Antara batnun dengan nahrun disebut dengan sodrun. Ini di sini sodrun ini. Kenapa kita pegang ini? Ini ada hikmahnya. Ya, hikmah besarnya adalah memberikan kesan kepada kita untuk menjaga satu bagian yang terletak di dalam sodrun. Dalam sodrun itu ada apa? Ada kolbun. Dalam kolbun ada nafsun. Tafsirnya apa? Hadis Nabi. Kalau ngaji Al-Arba'in nomor hadis yang ke-6 itu kan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun, sampai ke kalimat ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Dalam diri manusia ada generator kehidupan. Kalau dia baik, maka baik semua bagian tubuhnya. Kalau jelek, maka jelek semua bagian tubuhnya. Apa itu? Itulah kalbu. Jadi kalau isi hatinya kotoran, keluar ke mulut, yang keluar dari mulut itu kotoran. Ya. Jadi keluarnya yang kotor-kotor saja. Tapi kalau isinya baik, yang keluar kosakata kebaikan. Kalau ini kotor di dalam, tembus ke mata, yang dilihat yang jelek-jelek. Jadi ketika isinya kotoran, mata pun terbiasa menatap yang kotor. Kalau sudah menatap yang kotor, yang baik itu jadi anti nantinya. Demikian sampai ke ujung kaki. Jadi yang menentukan kolbunya. Setan berusaha mengorganisir, memberikan dorongan supaya bagian hati ini selalu memerintahkan kepada yang buruk lewat sifat fujur. Maka masuklah lewat gerbang besar yang disebut dengan sodrun. Jama' dari sodrun disebut dengan sudurun. Masuknya halus sekali. Kayak air kalau kena karpet kadang nggak sadar langsung basah kan? Ya? Nah itu dalam bahasa Arab disebut dengan waswas namanya. Waswas. Karena itu di surah paling favorit bagi umat Islam sekarang di muka bumi. Surah ke-114, surah An-Nas kan? Ya termasuk surah juga favorit bagi yang pegang mic ini. Ini An-Nas, ini Al-Baqarah. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Makanya kita pegang begini. Ini hikmahnya supaya dijaga ini. Sholat itu penuh dengan makna. Dari mulai berdiri sudah ada artinya. Dan Nabi itu diutus juga untuk mengajarkan hikmah. Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Jadi cara kita belajar fikih itu bukan hanya caranya, maknanya, tapi juga hikmahnya. Jadi kita kalau diminta sholat itu, perhatikan caranya bagaimana takbir yang benar, ikuti. Gak bisa sembarangan. Gak bisa. Ya, takbir ya takbir yang betul. Apa yang dibaca? Bacaannya. Apa maknanya itu semua? Apa hikmahnya? Itu ada maknanya. Kalau bisa dikerjakan itu, maka nanti dampaknya mendorong pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Yang mungkar itu cuma dua sumbernya. Kalau bukan nafsunya terkait yang di bawah perut, faraj, atau perut dan akal. Perut dan akal, ya itu disebut dengan mungkar. Yang di bawah perut disebut dengan fahsya. Maka kalau sholatnya benar, turun Quran surah ke-29, ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, itu banyak sekali hikmahnya. Masalah begini aja kalau benar begini, itu diampuni dosa-dosa kita baru mulai sholat. Itu nanti rahasianya ada di surah Hud, surah ke-11 ayat 114. Surah ini turun, asalnya sholat itu belum bersedekap begini. Asalnya begini, Firsal.
Betul tidak? Tidak. Alhamdulillah. Sudah turun tuh ke Anas lagi. Ya, asalnya begini. Jadi riwayat-riwayat asal yang pertama takbirnya Allahu Akbar begini. Tapi jangan diduga semua yang begini Syiah, tidak. Ini riwayat asal, riwayat asalnya. Nanti bisa dilihat apakah Syiah atau bukan saat sujud atau bangkit dari sujud saat duduk di antara dua sujud. Itu kelihatan, ya. Nah, yang begini itu riwayat asal. Biasanya di Maliki itu diterangkan. Kapan terjadinya kemudian, ya, dibimbing oleh Nabi, boleh begini, boleh bersedekap, saat ada seorang sahabat jujur telah berbuat salah, minta pencerahan kepada Nabi, minta dihukum. Jadi sahabat tuh begini cara berpikirnya, daripada saya dibuka kesalahan dan diviralkan pada seluruh penduduk langit dan bumi saat dihisab, sekarang kan lagi muncul viral, komen, like, and share. Nanti kalau sudah ke akhirat itu cuman viral saja, udah nggak bisa komen lagi tuh. Karena al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulutnya dikunci, mau komen juga ya, diviralkan. Dan kalau sudah dibuka, sekecil apapun ditampakkan, yang tahu semua penduduk langit dan bumi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun keburukan dibuka. Ketika dibuka itu sahabat berpikir, saya nggak mau terbuka nanti. Lebih baik diselesaikan di dunia dibandingkan di akhirat dibuka. Di dunia selesai, cuma mengadu kepada Allah, yang tahu Allah, diampuni, selesai. Tapi di akhirat dibuka, orang dekat yang tidak tahu, jangankan yang dekat, yang jauh pun akan ditunjukkan. Jadi semua akan tahu. Karena itu sahabat berpikir daripada dibuka nanti lebih baik diakui sekarang. Datanglah pada Rasulullah konsultasi. Ya Rasulullah, saya berbuat salah, hukum saya. Hukum saya. Tiba iqamah, sholat akan ditunaikan. Maka kemudian sholat ditunaikan, dalam sholat itulah turunlah Quran surah Hud, surah 11 ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal laili innal hasanati yudhhibanas sayyi'at. Jadi ketika Anda sholat, itu disebut hasanat. Ketika sholatnya selesai ditunaikan, benar sholatnya, maka seketika menggugurkan dosa-dosa kecil yang telah dikerjakan sepanjang bukan dosa besar yang harus ditaubati khusus. Maka setelah salam, orang itu datang lagi, ya Rasulullah saya berbuat salah, tolong hukum saya. Kata Nabi, sudah turun ayat, engkau langsung diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka turunlah satu hadis yang dikutip oleh Imam Muslim, bunyinya as-salawatu ila as-salawat kafaratun lima bainahunna ma lam takunil kabair. Salat satu ke salat yang lainnya bisa menggugurkan dosa-dosa kecil secara otomatis sepanjang bukan dosa besar yang ditobati secara khusus. Bisa kemudian. Nah, maka apa yang ingin saya sampaikan adalah selain ada latihan amar ma'ruf, ada juga latihan nahi mungkar. Amar ma'ruf babnya Ramadan. Karena itu Ramadan banyak amar ma'rufnya. Saya tanya, di antara amar ma'ruf itu ciri gampangnya ibadah. Ada yang sosial, ada yang ritual. Ritual seperti sholat. Kalau Ramadan kemarin sholatnya nambah tidak? Halo? Nambah kan? Nambah sholat tuh begini, dari fardu tambah sunnah. Bukan subuh 2 tambah jadi 3, bukan. Ramadan kemarin tarawih, sholat sunnah dikerjakan. Jangankan fardu, ketinggalan sunnah bisa gelisah. Itu lihat tuh, emak-emak milenial di luar. Ya. Jadi kalau beliau sudah tiba Ramadan, itu dari mulai maghrib nyimpen sejadah di depan. Ya. Tujuannya bukan untuk isya, tarawih. Ya. Sedangkan tarawih hukumnya apa? Sunnah. Jadi ketinggalan sunnah aja bisa gelisah, itu Ramadan. Infak nambah gak? Nambah. Baca Quran nambah gak? Nah itu latihan takwa sayap kanan. Ya, untuk peningkatan ibadah. Namanya amar ma'ruf. Ada latihan spesifik untuk nahi mungkar. Berusaha meninggalkan yang dilarang. Itu babnya. Bulannya disebut bulan Hurum. Ada 4 bulan. Jadi sekarang ini kita sedang masuk di bulan latihan untuk menata diri kita supaya meninggalkan maksiat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena itu ayatnya berbunyi, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Kalau sudah masuk di bulan-bulan Hurum ini, maka jangan coba-coba menzalimi diri sendiri. Apa zalim itu? Secara singkat dalam pembahasan fikih, sengaja berbuat maksiat, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma langsung komen. Ya, dikutip nanti komentar ini oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayatil Qur'anil Karim jilid yang ke-6 halaman 157. Apa kutipannya? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hati-hati,
orang yang sengaja berbuat maksiat di bulan haram ini, maka dosanya bisa 2 kali lipat dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Dan meninggalkan dosa itu ada pahala, seperti kita mengerjakan yang baik, jangan salah itu. Anda sholat, ada pahalanya. Awas, hati-hati. Lalu Anda meninggalkan maksiat pun ada pahalanya. Jangan dikira akan datang berjamaah itu mudah, belum tentu. Begitu Anda akan berangkat ke sini, mungkin ada banyak godaan-godaan dalam hati. Ya, bahkan tidak sedikit mungkin untuk mengerjakan perbuatan maksiat. Ketika Anda hindari itu pahala dituliskan. Ya, nah sekarang itu bulan latihannya. Cara simpelnya, saya pernah sampaikan beberapa kesempatan lalu, yang paling gampangnya begini, dari ujung kepala sampai ujung kaki mulai dilatih untuk meninggalkan maksiat. Contoh, ini sekarang tanggal berapa? Halo? 23. Baik, masih ada waktu sekitar 6 hari sepekan ke depan. Kan masih ada waktu lagi, bulan depannya lagi, 2 bulan lagi. Sepekan ini sampai terakhir Dzulqa'dah, coba latihan meninggalkan maksiat untuk mata. Prakteknya gitu, sederhana aja, simple. Selama sepekan latih mata hanya boleh melihat yang baik saja. Menurut Allah ya, bukan menurut nafsu. Kalau nafsu nanti kan suka begitu tuh, ambil baiknya, tinggalkan jeleknya. Pulang dari sini ngelihat sendal, mana yang baik ya? Jadi menurut Allah, apa yang menurut Allah baik, lihat. Yang tak baik, tinggalkan. Dari mana tahunya Ustadz? Nanti iman kita membimbing. Kalau masih ada iman, nanti iman itu akan memberikan sinyal ke mata. Otomatis itu. Otomatis. Mana yang harus dilihat, mana yang tak boleh dilihat. Itu nggak bisa dipungkiri. Karena ketika Anda mengatakan saya beriman dan imannya masuk ke dalam hati, maka iman akan memberikan sinyal ke semua bagian tubuh kita untuk bersikap. Karena itu ketika Al-Quran menyebutkan mata, fungsi mata, itu yang disebutkan imannya dulu, bukan matanya dulu. Untuk laki-laki, Quran surah ke-24, An-Nur, surah cahaya, ayat 30. Untuk perempuan, ayat 31. Pembukanya sama. Ya, hanya beda kalimatnya untuk menegaskan gender. Qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria yang merasa sudah punya iman. Iman dulu. Yaghuddu min absarihim. Maka imannya akan membimbing matanya untuk melihat yang baik saja. Ketika yang dilihat itu tak baik, maka iman akan membisikkan, jangan lihat, itu nggak baik. Itu pasti ada itu, nggak mungkin itu, nggak mungkin tidak terjadi, mustahil. Perempuan juga begitu, wa qul lil mu'minati, dan katakan pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman, yaghdudna min absarihinna. Imannya akan membimbing pandangannya untuk melihat yang baik. Kalau yang dilihat tidak baik, maka iman akan memberikan kode, itu nggak baik, palingkan. Kalau belum punya iman, itu nggak akan ada getaran itu. Jadi semua bisa dilihat. Ya. Dan semua bisa ditampilkan, makanya dianggap biasa. Ya kan? Pakai pakaian terbuka, biasa dianggapnya, karena nggak ada getaran iman. Halo? Ya kan? Ya, jadi tampil dengan pakaian yang minim, dianggap biasa. Terbuka aurat, dianggap biasa. Tapi kalau Anda sudah mengatakan saya beriman dan imannya sampai ke kolbu, maka itu akan dianggap sesuatu yang tidak biasa. Dan secara otomatis akan dibisikkan nanti. Nanti bisikannya sesuai dengan tingkat keimanan. Ya, kadang-kadang kalau imannya kencang itu melihat tuh langsung astagfirullahaladzim. Dibelokkan tuh. Pakaian kok begitu, dan jalan tuh. Iman agak lemah dikit, istighfar juga, cuma agak lama. Astagfirullahaladzim. Gak salah tuh. Habis itu dibelokin ya. Nah, tapi nanti nyangkut-nyangkutin di dalil sekali pandang gak berkedip katanya, itu adalah anugerah. Itu hadisnya ada benarnya tapi pahamnya salah. Ya, jadi tetap hadis itu pun jangan dimodifikasi lagi. Sekali lihat tuh maksudnya penglihatan yang tidak disengaja, yang langsung dipalingkan. Bukan tafsiran tidak berkedip, sepanjang gak berkedip masih gak apa-apa. Tidak begitu pemahamannya. Ya. Tapi sepanjang masih ada iman, nanti ada namanya karakter moral. Itu yang menjaga kita. Dipalingkanlah itu. Maka demikianlah sikap insan yang beriman. Kalau latihan kita sudah benar, nanti makin sensitif. Dan kalimat yang komen di lisan juga akan menyandingi. Akan serupa, sama. Dia nggak akan beda antara mata dengan lisan. Nggak akan beda. Ya, akan serupa. Nggak mungkin begini. Saya juga beriman, biasa saja. Yang penting pakaiannya ada standar terhormat di kalangan masyarakat misalnya. Tapi kan masyarakat itu beda-beda standar terhormatnya. Di Indonesia saja, di antara sekian suku, di Papua standarnya beda dengan Sumatera. Sumatera beda dengan Kalimantan. Kalimantan beda dengan di Jawa. Ya, Jawa juga kan ada yang barat, ada yang tengah, ada yang timur. Ya, di kita itu luar biasa, 13.677 pulau.
Itu tuh belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, Pulau Mas tuh ya. Dan setiap itu tuh ada yang ada penghuni, ada sukunya. Bisa beda karakter. Maka yang paling gampang gunakan aja deh standar Allah supaya nggak ada perbedaan. Gitu ya. Jadi kalau kita manusia punya standar, Allah punya standar, ikutkan standar kita pada standarnya Allah. Maka ketika diikutkan rahmat diturunkan. Kalau rahmat sudah turun, berkah turun. Kapan berkah turun pada satu komunitas? Ketika ada iman, ada takwa. Itu sudah rumus. Di mana? Quran surah 7. Ayat berapa? 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal. Jadi sekarang ini bulan latihan kita meninggalkan maksiat. Sepekan ini mata aja dulu. Ya, atau pikiran dulu tuh supaya terbiasa berpikir yang baik. Jangan pulang dari sini ustadznya pun dibicarakan pula gitu ya. Jadi pikiran turun ke mata, turun ke telinga, turun ke lisan sampai ke ujung kaki. Selesai sepekan ini masih ada 2 bulan. Ya, kalau kita sudah bisa menekan yang salah, otomatis yang soleh muncul. Karena kalau yang satu tenggelam, yang lawannya mesti naik. Nih kalau malam sudah nggak ada, yang naik apa? Siang tuh bisa naik kalau malamnya turun. Kalau dua-duanya pengen ketemu, nggak ada siang, nggak ada malam. Ya, baik. Jadi kalau sesuatu itu turun, lawannya pasti naik. Baik itu bisa muncul kalau buruknya turun. Kapan jujur bisa muncul? Kalau dustanya ditekan. Kapan rendah hati muncul? Kalau sombongnya ditekan. Jadi latihanlah selama 2 bulan 7 hari ke depan untuk bisa mengeluarkan. Kita sama-sama tahu tatap cermin. Katakan, hei Adi Hidayat, ini mata kamu terbiasa yang gak bagus. Tuliskan. Berlatih selama sepekan. Nanti kalau sudah terbiasa, nikmatnya mata itu. Kalau sudah nikmat diberikan oleh Allah di mata, itu yang dilihat tuh Masya Allah. Selalu menenangkan. Nanti yang terlihat tuh orang yang ke masjid, yang baca Quran, kata-kata yang baik, video-video yang baik. Dari penglihatan ini akan turun ke semua bagian tubuh kita. Maka terbawalah menjadi kebiasaan. Dan jadi lebih mudah. Jelas ya? Nah ini muqaddimah yang ingin saya sampaikan di pertemuan kita malam hari ini. Kita belum mulai ini. Kita pemanasan dulu sebentar ya, insya Allah. Tadi saya dari MUI mampir sejenak untuk juga membahas ya masalah-masalah keumatan yang mungkin bisa saling dikontribusikan. Tadi kami mampir sejenak ke MUI Jawa Barat. Baik, malam ini temanya kita tanya jawab. Saya bertanya, Anda menjawab. Kita diskusi hal-hal yang mungkin bisa kita sinergikan, share satu dengan yang lainnya. Bila nanti ada yang mau ditanyakan silahkan dituliskan. Ini sepanjang tadi saya menuju ke sini, ada tim sudah mengumpulkan dari teman-teman kita yang menanyakan lewat Instagram ataupun media sosial yang lainnya, yang kita kumpulkan jadi satu. Kita akan bahas ini dan ini spesial. Biasanya malam Jumat itu khusus untuk di Bekasi. Malam ini saya berada di Miftahul Jannah, kunci surga. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari ahli surga insya Allah ya. Ya, ikuti rumusnya. Dan rumusnya di Quran bukan amin dulu. Ya, kalimat surga pertama di Quran itu di Al-Baqarah ayat 25. Rumusnya 2. Ada orang dikasih kabar gembira oleh Allah sebelum meninggalnya diberi kabar gembira. Kamu sudah saya siapkan surga kata Allah. Nah, itu ada di Al-Baqarah ayat 25. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, viralkan kepada umatmu. Berikan kabar gembira dariku kepada semua umat tanpa kecuali, karena disebutkan dengan alladzina, ismun mausulun yadullu 'alal jam'il jami'. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an, menunjuk kepada semua kalangan tanpa batas. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, sepanjang dia amanu mau beriman kepada Allah. Jadi syarat yang pertama beriman. Dari mana taunya orang itu beriman? Diuji dengan yang kedua, namanya amal soleh. Karena itu di Quran, setiap ada kata iman, seringkali disandingkan dengan amal soleh. Quran surah 103. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi rumus surga itu 2. 1 iman, kedua buktikan lewat amal soleh. Makanya kalau kita semua beriman, pasti jadi baik deh. Jadi kalau sekarang mengaku beriman belum baik, dipertanyakan keimanannya. Buktikan kalau kita itu benar-benar beriman. Kalau bicara, bicara yang baik. Insan beriman itu nggak bicara yang kotor. Kalau menatap, tatap yang baik. Kalau mendengar, dengar yang baik. Karena itu setiap menyebutkan fungsi tubuh, seringkali ada kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua yang beriman. La yasraqau min qaum, lisan jangan dipakai untuk mencela orang lain. La yaghtab ba'dukum ba'da, jangan gosip, jangan gibah, jangan bikin hoax. Lalu, tuh,
Itu dari Quran semua tuh. Saya tidak Ustadz, bagus. Top. Tidak seperti Bapak itu tuh. Bapak itu mah sama. Jelas ya? Jadi kita berlatih, mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini coba kita bertukar pikiran insya Allah. Kalau ada yang ingin disampaikan silahkan dituliskan, nanti kita bahas supaya menghemat waktu kita. Untuk menunggu itu saya coba bacakan beberapa pertanyaan yang dikumpulkan oleh admin dan sampai ke kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dari akun Ahmad Maulana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, boleh tidak? Boleh. Namanya bertanya ya. Baik, belum tentu dijawab kan? Minta tolong dengan sangat dijawab ya Ustaz. Baik. Apa hukum membaca Al-Quran tidak pakai irama? Dan adakah dalil yang menekankan membaca Al-Quran harus dengan irama? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Baik. Apa itu irama? Irama adalah Roma. Roma adalah irama. Irama itu suara yang mengandung nada. Ya kan? Suara yang mengandung nada. Singkatnya begitulah. Bila kita bicara tentang suara yang bernada, apa kaitannya dengan Al-Quran? Maka kita bisa turunkan nanti, ambil satu hadis dulu. Satu hadis. Kita tuliskan dulu ya, supaya kuat referensinya. Boleh dicek nanti ya, boleh dicek. Rawinya namanya Al-Bara. Al-Bara. Ya, Al-Bara bin Azib. Ditemukan di Ibnu Majah misalnya. Nomor hadis 1342. Di Al-Bukhari ada, tapi mu'allaq sifatnya. Dan nanti mausul juga di beberapa hadis yang lain. Perhatikan baik-baik. Langsung saja qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baguskan bacaan suara-suara kalian itu saat membaca Al-Qur'an. Baguskan suara kalian itu saat membaca Al-Qur'an. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Baguskan bacaan Quran itu melalui suara-suara kalian. Intinya demikian. Fa inna husnas sauti yazidul Qur'ana husna. Karena bagusnya suara itu bisa berdampak juga kepada bagusnya penerimaan dari ayat-ayat Quran yang didengar. Jadi kalau suara yang digunakan untuk membaca itu bagus, baik, maka terdengarnya pun enak. Bagus, baik. Nah sekarang standar bagusnya apa? Apakah standar bagusnya yang disebut dengan irama itu menjadi lagu? Atau ada nada? Atau yang lain? Maka ulama mengatakan maksudnya akhriju bi aswatikum, ya. Maka keluarkanlah dengan suara-suara Quran itu, dengan suara-suara kalian itu bihi saat membaca Al-Quran bitajwidi wa tahsini wa tartili. Yang dimaksud bagusnya suara ini adalah satu, mengacu kepada tajwid. Atau standar tahsin. Atau tartil. Ambil yang pertama, apa itu tajwid? Yuk ngaji kita kitab tajwid. Ambil yang paling tipis diajarkan di pesantren. Namanya Hidayatul Mustafid fi ilmi tajwid. Pembukanya, ma ilmi tajwid. Mat tajwidu. At-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyidi wa istilahan ilmun yu'rafu bihi haqqahu wa mustahaqqahu min as-sifati wal mududi wa ghairi dhalika kat-tarqiqi wa tafkhimi wa nahwihima. Ma ghayatu ilmi tajwidi ghayatuhu bulughun nihayati fi itqani lafdil Qur'ani alamatul luqiyya min al-hadrati nabawiyyati afsahiyyati wa qila ghayatuhu sawnil lisani 'anil khata'i fi ita'i kitabillahi ta'ala. Paham? Tidak. Baik. Apa itu tajwid? Itu saya pelajari di tahun 97. Saya baca itu belajar di hari Rabu. Pelajarannya sore jam 4, saya baca jam 2. Saya hafalkan itu tahun 97. Berarti sekarang sudah berapa tahun? 15 tahun ya? Ada kurang lebih ya? 15 tahun. Saya ingatkan kepada adik-adik yang masih belajar atau kita semua, salah satu wasilah untuk menguatkan hafalan itu
nanti ada tiga. Ada tiga. Ada berapa? Ada tiga. Satu, jauhi maksiat. Yang kedua, tingkatkan taat. Rajin sholat, tahajud, rajin baca Quran. Yang ketiga, ini penting nih ya. Bisa doa orang tua atau memuliakan guru. Jadi kalau sedang belajar, kita mohon kepada Allah berkahnya guru. Apa di antara caranya untuk menghindari, untuk tahu aib-aibnya guru? Jadi kalaupun kita tahu ada salahnya misalnya, dan memang manusia itu tempatnya salah, maka jangan berusaha mencari kesalahan guru. Itu saya praktekin betul. Yang pertama, di antara yang mempraktekkan ini dari ulama besar kita, namanya Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu kalau mau datang ke majlis ilmu, beliau biasa sodakoh dulu. Sodakohnya diniatkan kepada Allah supaya dihindarkan diri dari melihat aibnya guru. Makanya jadinya berkah, ilmunya banyak. Dan itu memberikan kekuatan. Nah, gabungan semua itu disebut takwa. Di mana dalilnya? Al-Baqarah di ayat 282, di ujung akhirnya, paling kiri sebelah bawah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Apa itu tajwid? Tajwid itu menghadirkan sesuatu dengan baik dan benar. Kalau terkait dengan Quran, membaca Quran sesuai petunjuk yang diberikan oleh Nabi SAW dengan aturan-aturan tertentu, mengucapkannya benar keluar dari tempatnya, plus dengan karakter sifat-sifat hurufnya. Singkatnya demikian. Sehingga keluarlah panjang-panjang, pendek dibaca pendek. Tahu kapan menyambungkan, tahu kapan berhenti. Itu makomnya tajwid. Apakah dibaca berdengung? Apakah dibaca disambung? Apakah harus berhenti? Makomnya tajwid. Nah, di antara pembelajaran tajwid itu, ada nanti materi-materi yang mengajarkan kita bacaan-bacaan tertentu. Misal, yang paling gampang. Ada yang namanya mad, dibaca panjang. Ya, baik mad tabi'i, singkat dengan 2 harakat. 2 harakat itu gini, asalnya harakat begini 1, ditambah lagi 1 begini. 1 tambah 1, jadi 2. Biasanya dipasangkan tanda begini. 2 harakat itu kalau kita baca cepat di sini, tambah kecepatan yang sama dengan ini. Ya, misalnya fataha begini, fataha, 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 tambah lagi pakai alif misalnya, begini. Alif ini gambaran ini, 1 tambah 1, jadi 2, jadi begini tandanya. Maka dibacalah 2 harakat. 2 harakat itu gabungan baca ini dan ini. Ya, fathah dan fathah. Fataha, fataha, fataha. Nah, kalau nanti 4 harakat, tinggal 1, 2, 3, 4. Kalau mau rumus cepatnya begini, setiap 2 harakat itu, taruhlah kita ambil misalnya 1 detik. Ya, jadi kalau 4 harakat berapa detik? 2 detik. Ya, kalau 6 harakat berapa detik? 3 detik. Setiap 2 harakat 1 detik. Itu paling gampangnya. Ya. Misal kalau 2 harakat 1 detik saja. Alif lam mim. Tahan. Dzalikal kitab. Dzalika 1 detik saja. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mad arid disukun bisa 2, bisa 4, bisa 6. Kalau mau 2 1 detik. Hudal lil muttaqin. Ya, 4, 2 ketukan, 2 detik. Hudal lil muttaqin. 6 harakat, 3 detik, gampang. Hudal lil muttaqin. Selesai. Gampang kan? Halo, gampang? Gampang ya? Nah, ini tajwid. Jadi kalau kita belajar tajwid dari panjang dan pendek saja, itu otomatis akan melahirkan suara yang menghadirkan nada. Itulah irama. Makanya otomatis belajar Quran pakai tajwid itu pasti akan keluar irama. Dan yang paling menarik, irama Quran itu 1, beda dengan musik. Makanya iramanya nggak bisa disebut musik. Awas ya, iramanya nggak bisa disebut apa? Musik. Ada 2 nanti irama yang nggak bisa disebut musik. 1 Quran, yang kedua adzan. Jelas? Karena itu musik sudah ada di zaman jahiliyah. Jangan salah. Sudah ada. Karena untuk membuat syair, syi'run, orangnya syair. Jamaknya syu'ara. Untuk membuat syair itu syaratnya 4. Syair, itu syaratnya 4. Di antara 4 itu ada fasahah. Harus fasih kata-katanya. Gak boleh a-i-u, a-i-u, a-i-u. Yang kedua, khayal, ada imajinasi. Semakin tinggi imajinasi, semakin kuat ya daya pikat syairnya. Yang ketiga apa? Ada unsur musik. Makanya nanti ada notasi di jahiliyah itu. Notasinya dikenal dengan bahar namanya. Ada 16 bahar. Ini ilmunya arud namanya. Ada 16 notasi. Ada rumus tawil yang pertama. Tawilun lahudunal bukhuri fadailu
fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Kifa nabki min dhikra kama min dhikra hadal habibi bihadal manzili bisaqtil wa baina dakhuli fa haumali. Ya, kifa nabki dzikral habibi wa manzili bisaqtil wa baina dakhuli fa haumali. Itu tawil. Ada yang mustaf'ilun 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 rajaz. Sautu safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahdhul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fakam tayammuni ghazayyilun uqayqali kataftuhu min wajnatin min fi'li hadha ar-rajuli faqala la 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 faqad ghada muharwili wa wal walat wali waliya wailali faqultu la tuwalwili fabayyin lu'lu ali qala tauhina kadha in harwadidul muqali kahatan kakailali tabuli. Oh, bisa diulang? Ada madid mufa'alatun fa'ilatun. Ya, apa jadinya? Dipraktekkan. Tala'al badru alaina min thaniyatil. Itu madid, itu rumusnya. Orang jahiliyah udah punya semua, ada 16 rumus. Udah ada. Makanya ketika Quran diturunkan, nggak ada formulasi irama-irama yang menggunakan 16 ini. Makanya mereka tahu ini bukan musik. Mereka paham itu, karena nggak ada satupun rumus musik dipraktekkan di Quran. Mereka tahu ini bukan buatan manusia, cuman karena gengsi aja menyoal. Mereka tahu Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu yang lainnya itu. Selain Abu Bakar dan yang baik-baik ya. Itu tahu mereka semua itu. Makanya dulu pun sahabat ngerti, syair itu ngerti. Banyak sahabat ngerti. Tapi nggak pernah ditemukan ada sahabat Nabi baca Quran pakai irama musik. Itu nggak pernah. Anda pernah dengar nggak Abu Bakar misalnya baca surat Ad-Duha ya dengan rumus madid. Wadduha wal laili idza saja. Pernah dengar? Nggak pernah. Karena iramanya beda. Karena itu nggak pernah ada sanadnya. Ya, kalau sudah ada tajwidnya, jangan dipaksakan pakai irama musik. Karena itu nggak akan enak keterimanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba baca Quran gitu, bubar jamaah itu. Alam nashrah laka sadrak. Nggak bisa. Wa wada'na anka wizrak. Nggak bisa. Coba aja Anda. Jangan ya, jangan. Jadi kalau sudah ada tajwid, nggak usah pakai langgam yang aneh-aneh. Nah, mau langgam Jepang, langgam Cina, langgam Jawa, langgam Sunda. Orang kayak, yuk popuh lah, daminati lada, nih baca Quran nanti. Nggak bisa. Ya, bubui bulan, sangran bentang, alam taro, kaifa fa'ala rabbuk. Nggak bisa. Nggak enak keterimanya. Jelas ya? Jadi nada di Quran itu, irama Quran itu bukan musik yang dimaksudkan di musik-musik biasa. Bukan itu, beda. Itu dihasilkan dari tajwid. Karena itu sentuhan ke hatinya pun lain. Dan dahsyatnya, setiap orang yang belajar tajwid, itu akan keluar bacaan Quran dari lisannya yang menandakan irama-irama secara pribadi masing-masing. Itu bisa beda satu dengan yang lainnya. Mau disama-samain akan ketahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya masih cecep. Udah ketahuan. Ya orang tua kita dulu tuh. Kan nggak ada lagu-lagu yang aneh-aneh, tapi kita tuh tahu dan merasakan betul bacaannya. Tulus, enak. Jadi kalau kita ngajinya benar, diikutin tajwid, keluar irama sendiri. Itulah mukjizat Al-Quran. Jadi nggak bisa ditiru siapapun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Siapa itu? Sudais, Ustaz Adi. Ya, jadi kita udah bisa, oh ini Ausi ini Al-Afasi ini. Oh ini Sudais, ini Surem. Udah ada cirinya sendiri gitu. Dan jadi pribadi aja. Karena itu kalau baca Quran, ikut tajwid, jangan ikut lagu. Itu telinga saya tuh sering kali panas kalau jadi makmum. Sering kali panas tuh, tapi nggak bisa dikucek. Ya, kalau imam lagunya bagus emang, cuman tajwidnya berantakan. Iyyaka na'budu wa memang bagus lagunya. Cuman kepanjangan gitu. Ya, jadi jangan ngikutin lagu. Jangan ngikutin lagu. Sekalipun nanti ada sebagian ulama membuat standar-standar irama. Seperti Bayati. Bukan Buyati, Bayati. Ada Soba, ada Ras, kan? Arotairan
alal ghusni yunadi. Ya kan? Ada itu ya? Ada dipraktekkan di Ar-Rahman itu kan? Khalaqal insana min salsalin kal fakhari wa khalaqal jan. Ya, kurang lebih begitulah ya, kurang lebih. Saya kan bukan ahli di maqamat ya. Tapi maksud saya, itu gambaran-gambaran spesifik untuk Quran. Tapi jangan maksakan baca Quran untuk dibawa ke lagu. Jelas? Karena itu di era Islam, ketika Islam datang memberikan pencerahan dan perubahan, lagu-lagu yang tadinya inspirasi-inspirasi kosong, jadi orang jahiliyah itu biasa, kalangan para syair, syu'ara itu ada yang datang ke lembah-lembah cari inspirasi. Sehingga lupa dengan anak, lupa dengan kegiatan yang lain. Untuk dapat imajinasi aja, lirik-lirik tertentu. Sehingga meninggalkan kegiatan yang pokok, itu dicela oleh Quran. Tidak dibenarkan. Ya, maka turun Quran surah Asy-Syu'ara ayat 227 itu. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Seringkali mereka mencari inspirasi datang ke lembah-lembah. Cuman sayang meninggalkan banyak kegiatan yang positif. Kalau diadopsi sekarang nggak usah ke lembah. Kadang-kadang gelapin lampu semua, nyalain lilin satu cari inspirasi. Tapi sholat ditinggalkan. Anak lupa dimandiin. Tuh kan? Dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu yang tidak diinginkan. Maka dirobahlah dalam nanti peradaban Islam, irama-irama musik tadi dialihkan kepada yang disebut dengan nazam. Maka nazam disertakan kepada disiplin ilmu. Apa diantaranya? Di bahasa ada namanya alfiyah. Alfiyah Ibnu Malik itu yang paling terkenal 1002 bait. Rumusnya masih sama, yang rajaz, mustafilun, rajaz muzdawaj namanya. Tapi dibawa untuk menghafal kaidah bahasa Arab. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim, wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim, wahiduhu kalimatun wal qawlu am, wa kilmatun biha kalamun qad yu'am, bil jarni wa tanwini wan nida wa al, wa musnadin lil ismi tamyizun hasal, bita fa'alti atat wa ya if'ali, wa nun iqbalanna fi'lun yanjali. Kalau kita hafal ini, pakar di bidang nahwu dan saraf. Ada alfiyah di bidang hadis. Ada alfiyah, ada nanti syatibiyah. Itu nawamat semua itu untuk menghafal kaidah-kaidah tajwid. Nah, itulah di masa era Islam. Begitu mulai ditinggalkan khazanah pengetahuan itu, menjauh dari Quran, jauh dari hadis, orang dulu baca hadis itu jadi kurikulum hidup. Aduh, saya gelisah, iman saya itu naik turun terus, gimana supaya naikin dan gak turun? Maka bacalah kemudian kurikulum hadis. Yang dicari di Al-Bukhari itu bukan cuma 1-2 hadis. Buka topiknya, Kitabul Iman, kitab yang kedua, topik yang kedua tentang iman, 57 hadis. Dipelajari semuanya, sehingga iman naik lagi. Pencari ilmu, baca topik nomor 3, Kitabul Ilmi. Itu caranya. Jadi cara orang berinteraksi dengan hadis itu membawa hadis sebagai kurikulum kehidupan. Anda pebisnis, kenapa nggak mengeluarkan hadis-hadis tentang bisnis? Anda pelajar, kenapa nggak mengeluarkan ayat-ayat hadis-hadis tentang ilmu? Al-Bukhari itu sebelum menampilkan hadis, ayatnya dulu. Ayat hadis, ayat hadis, ayat hadis. Nanti prakteknya lihat di sirah. Makanya kita itu lengkap, nggak ada celahnya sama sekali. Begitu itu ditinggalkan, ngajinya satu, itu pun nggak jadi kurikulum hidup. Babnya di niat aja, innamal amalu binniyat, innamal amalu binniyat. Tapi di situ kita ini siapa? Sebagai seorang ayah, saya tanya jujur aja malam ini. Sebagai seorang ayah, pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat bimbingan tentang menjadi ayah yang baik? Katanya pengikut Nabi, pernah nggak mengeluarkan hadis-hadis Nabi tentang ayah? Pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat dan hadis tentang bagaimana tanggung jawab seorang anak terhadap orang tuanya? Ya bagaimana mau soleh kalau petunjuk kesolehan itu nggak pernah dibaca? Bagaimana mau benar kalau kebenaran itu nggak pernah dihadirkan? Harusnya baca, pahami, amalkan. Itulah muslim. Karena itu disebut muslim, tunduk, patuh. Pada apa? Pada ketentuan. Ketentuan siapa? Allah. Ada di mana? Quran. Penjelasnya di mana? Hadis. Makanya syahadat kita 2 paketnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Begitu caranya. Begitu ditinggalkan itu balik lagi. Makanya yang tadinya tadi maqamat, nazamat untuk ilmu, balik lagi begitu diambil oleh barat jadi notasi musik lagi. Notasi musik lagi. Dibawa ke Persia. Jadi apa di Persia itu? Jadi do re mi fa sol la si do, dal ro mim fa sod lam si dal. Itu dari Persia, dari khazanah Islam. Ketika diambil kemudian ke barat, dikembangkan di barat, kan barat punya tipikal, keimanan kan belum ada. Dikembangkan dengan intuisi saja, maka jadi notasi lagi.
C D F G A B C G A B C D F is G D F is G A B cis D A B cis D F is gis A F is gis A B cis dis E B cis dis E fis gis ais B fis gis ais B cis dis ais cis dis ais fis gis ais bis cis. Saya hafal. Cuman apakah main musik bisa? Tidak. Megang gitar? Bisa, megang. Main? Tidak. Gitu. Karena memang saya bukan di situ dan tidak terlalu suka saya. Ya, karena gelombangnya nggak sama dengan Quran. Gelombangnya nggak sama. Tapi ada kebutuhan riset untuk mengetahui hukum. Sehingga bisa membedakan mana yang dibolehkan, mana yang tidak. Ini yang boleh, oh ini yang digunakan. Ini yang tidak boleh, jangan dilakukan. Kapan jadi boleh, kapan jadi tidak. Dalilnya mana, alasannya apa, kaidahnya apa, sehingga keluarlah produk hukum. Itu kepentingannya. Halo? Nah, ya. Jadi saya kira terjawab ini ya. Nah, jadi yang paling dipentingkan itu adalah irama yang dimaksudkan memperbaiki bacaan dari segi tajwid. Tahsin, ya, tahsin bagusnya bacaan secara benar disampaikan. Tartil terukur sesuai dengan hukum-hukum. Kapan dibaca panjang, pendek, waqaf, ibtida, ya, dan seterusnya. Itu yang dimaksudkan. Adapun nanti irama akan muncul dengan sendirinya yang menyesuaikan dengan kepribadiannya. Makanya ketika keluar bacaan Quran itu dahsyatnya. Itu bisa menjadi syifa untuk pribadinya dan rahmat. Rahmat memberikan ketenangan, syifa memberikan kekuatan dan kesembuhan. Jadi kalau rajin baca Quran, rajin ya, sesuai tajwid, yang pertama Allah akan berikan kelapangan pada hati kita. Makanya orang ahli Quran itu hatinya cenderung lapang. Nanti manfaatnya itu akan dibawa mudah menerima ujian-ujian hidup. Ya, jadi ketika mendapatkan masalah itu nggak cepat merespon dengan kegelisahan dan nggak banyak curhat. Miftahul Jannah, masjidna menit tebihnya, tulis gitu. Buat apa dituliskan? Kan udah ada odong-odong depan. Naik selesai. Ya, tapi kalau kita lapang, enak kita terima apapun itu. Wajar, kesulitan itu wajar. Ya. Tapi tidak wajar menjadikan kesulitan sebagai keluhan karena itu bukan solusi. Jelas? Oke, itu ya. Yang kedua syifa. Syifa itu penyembuh. Ya, penyembuh pertama itu bagi penyakit hati. Hati itu ada penyakitnya. Kalau penyakit fisik disebut dengan daun, obatnya dawa. Penyakit hati disebut dengan maradun. Fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marad. Marad itu apa contohnya? Kalau penyakit fisik itu pusing, mual, sakit luar. Kalau penyakit hati ria, sombong, dendam, iri hati. Makanya irinya iri hati. Saya belum pernah temukan iri akal. Iri hati. Nah, itu yang dijaga. Bagaimana cara satu obatnya? Meningkatkan ibadah. Yang paling potensial bisa digunakan adalah dekat dengan Al-Quran. Makanya orang ahli Quran itu lembut gitu. Melihat orang tuh bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Ya, jadi kita melihat orang tuh selalu ada peluang taatnya gitu. Saya tuh kadang juga suka minta maaf pada orang-orang yang mungkin pernah menyakiti. Kalau cara saya merespon mungkin kurang baik. Ya. Kenapa? Karena sepanjang berkehidupan, dia masih punya hak untuk menjadi soleh. Dan jangan hambat itu. Sepanjang dia hidup, kita hidup, beri jalan untuk berbuat baik. Walaupun itu pilihan bagi yang bersangkutan. Minimal hisab kita diringankan. Ya, saya tidak ingin ditanya di akhirat nanti, kenapa kamu cela dia? Ya kan? Padahal dia saya biarkan mencela kamu supaya kamu memaafkan dia. Dan dengan maaf itu ada doa untuk dia. Mungkin demikian. Jelas ya? Baik, kita lihat yang dari sini ya. Bismillah. Ustaz, bagaimana cara ikhlas yang benar-benar sesuai tuntunan Al-Quran? Ya, kita keluarkan surat Al-Ikhlas. Betul nggak? Cara ikhlas sesuai tuntunan Al-Quran. Keluarkan surat Al-Ikhlas. Ya sudah. Apa itu ikhlas? Itu dulu cara ngajinya. Apa itu ikhlas? Apa itu ikhlas? Tulus. Apa itu tulus? Ikhlas. Ya. Saya tulis ini ya. Baik. Dari belakang kelihatan ini? Oh, bagus. Saya tuh suka kagum ya. Kagum dimanapun berada, bukan hanya di sini. Kalau saya bertanya kepada yang paling belakang, itu selalu kelihatan. Padahal belum saya tulis. Ikhlas. Ya, ini ya. Tuh, pelan-pelan. Ikhlas ini dari kata akhlasa asalnya. Akhlasa, yukhlisu ikhlasan. Akhlasa, gini. Akhlasa. Akhlasa itu asalnya dari kata khalasa tambah a. Itulah cepat membahasnya, singkat padat. A plus. Ya, ini kan awalan ini a nih, tambahannya. Plus khalasa.
Simpan A-nya dulu. Kita ke khalasa dulu. Khalasa itu asalnya sesuatu yang bening, yang nggak bercampur dengan apapun, yang murni. Makanya ini nih, dalam bahasa Arab disebut dengan al-ma'ul khalis. Air bening, bukan air putih. Kalau air putih apa? Susu. Air putih apa? Ya. Kalau yang coklat apa? Teh. Yang hitam apa? Kopi. Yang putih apa? Kalau ini ada apa? Bening. Nah, ini khalasa namanya. Khalasa. Kalau dibawa ke pemilik pelakunya disebut khalis. Ya, misalnya ada yang namanya khalis. Maksudnya apa? Orang itu seringkali menyaring segala yang keluar dari dirinya sehingga selalu bening, bersih. Makanya kalau ada orang namanya khalis, kata-katanya nggak boleh kotor. Karena itu bukan bagian dari cermin kebeningan hatinya. Catat itu ya. Termasuk pandangannya jangan memandang yang kotor. Karena itu bukan dari cerminan namanya. Itu khalasa namanya. Kalau kita ingin berusaha menyingkirkan yang kotor, menanggalkan, ditanggalkan, digelincirkan, izalah, tanggalkan supaya yang bersihnya saja yang muncul. Maka tambahkan hamzah di depan kata dasarnya. Dari khalasa tambah hamzah. Maka harakat ini, huruf pertama kan kha fathah ya. Lihat ini, fathah. Fathahnya pindahkan ke depan. Jadi A, ini, sini A. Karena ini dipindah, maka ini mati, hilang. Jadi akhlasa. Di akhlasa itu usaha yang sungguh-sungguh untuk menghilangkan yang kotor-kotor, yang mencampurinya. Sehingga nggak ada campuran lagi. Kalau ini air bening ada campurannya, saya bersihkan campurannya sehingga tersisa yang beningnya saja. Maka prosesnya disebut dengan akhlasa. Sudah? Sifatnya, karakternya, sifat yang membebaskan diri, sudah hilang dari campuran sehingga bening saja, itu karakternya, sifatnya disebut dengan ikhlas. Di ikhlas itu asalnya keadaan yang murni, bening, yang tidak bercampur dengan motivasi atau keadaan apapun di luar dengan tujuan pokok yang ingin diraih. Misal, tujuan kita beribadah kan karena Allah kan? Nyembah siapa? Allah, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku enggak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Maka kalau kita nyembahnya nyembah siapa? Allah. Tujuan kita pada siapa? Allah. Maka jangan pernah nanti ada penyerta-penyerta, motif-motif lain yang menyertai ibadah kita sehingga keluar dari fokus. Keluar dari tujuan asal. Karena tidak sedikit nanti ada orang yang ingin ibadahnya seharusnya dilihat Allah karena Allah. Ibadah yang dikerjakan karena ingin diperhatikan Allah sifatnya disebut ihsan namanya. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hadis Muslim, hadis yang ke-8. Engkau berusaha menyembah Allah dan merasa diawasi sekalipun engkau tak mampu melihatnya. Itu ihsan namanya. Nah, ibadah yang ingin dilihat oleh makhluk bukan khalik disebut riya namanya. Riya. Imam mimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maghrib. Bagus. Bapak komen setelah sholat. Masya Allah Ustaz, tadi bagus sekali suaranya. Mudah-mudahan Ustaz dijaga. Isya ditambahin cengkoknya dikit. Karena pujian tadi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Misalkan. Karena tujuan untuk didengar oleh orang yang tadi. Atau ingin kelihatan oleh yang lain, saya pun bisa sholat berjamaah. Maka ingin dilihat disebut dengan riya, ingin didengar disebut dengan sum'ah. Itu yang menggeser dari ihsan. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Riya itu pengen dilihat orang. Bahasa kekiniannya pencitraan. Paham? Sedekah karena pencitraan. Bapak, ada masjid Miftahul Jannah di Gede Bage akan renovasi. Saya yang tanggung semuanya. Saya kasih 1 miliar. Tapi tolong pasang spanduk dari Sabang sampai Merauke. Ini. Haji Fulan, misal. Nah, itu riya namanya. Itu mencampur sesuatu dari yang pokok. Kalau kita ingin tepikan, berusaha lillah, sifatnya disebut dengan ikhlas. Orang yang berusaha mewujudkan itu, berusaha namanya mukhlis. Jamaknya mukhlisin. Nah, kita itu diperintahkan oleh Allah sepanjang ibadah, usahakan yang ikhlas. Jadi usaha kita yang dilihat oleh Allah. Nanti Allah yang ngasih hasilnya. Orang yang berusaha untuk ikhlas disebut mukhlis, jamaknya mukhlisin. Turun surah Al-Bayyinah, surah 98 ayat 5.
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Kalau sudah dapat ikhlas itu diberikan oleh Allah dalam hati. Kalau sudah ada dalam hati, nggak pamrih. Dia nggak mikir apa-apa. Yang penting Allah ridha. Jadi walaupun dia ngasih ketahuan orang, dia udah nggak peduli dengan orang. Ada level seperti itu ada. Sudah nggak ngaruh, mau muji mau enggak. Kadang-kadang dia potong. Akhi, wah antum itu, udah. Itu mah rezekinya dia aja ditipin Allah sama saya. Kalimat itu sudah nyaman. Tertanam dalam jiwanya, fokus tujuan ibadah hanya lillah. Kalau sudah Allah berikan sifat ikhlas itu berubah dari mukhlis menjadi mukhlas. Ada ikhlas, ada mukhlis, ada mukhlas. Mukhlis, ada mukhlas. Kalau sudah mukhlas, maka tingkat ini adalah tingkat di antara yang tertinggi dari hamba Allah yang sulit ditembus oleh setan. Jadi setan itu kalau sudah ketemu orang mukhlas, dia sudah give up. Nyerah dia. Memang dia masih menggoda untuk menunaikan tugas gitu kan. Ya, tapi tugasnya menjadi formalitas karena nggak bisa ditembus. Itu sudah pengakuan setan sendiri. Ada di mana? Di surah 15 ayat ke-40. Nah, Quran surah Al-Hijr surah 15 ayat 40. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, aku akan goda setiap anak cucu Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Di kanan, kiri, depan, belakang itu setan datang. Ya, kenapa enggak dari atas? Karena atas itu adalah bagian dari Allah untuk memberikan bimbingan lewat malaikat. Kenapa enggak di bawah? Sudah dikubur. Kalau sudah dikubur, setan enggak goda lagi. Kalau setan masih menggoda mayit, kurang kerjaan setannya. Orang udah enggak ada beban ibadah kok masih digoda. Paham ya? Nah, inilah mukhlas. Kalau sudah jadi mukhlas, enggak bisa ditembus. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu yang mukhlas. Makanya suratnya surah 15. 15 itu Al-Hijr. Hijr itu benteng. Jadi kalau kita sudah ikhlas baik, punya benteng kita yang nggak bisa ditembus. Tetap digoda. Tapi bukan berarti selamanya akan begitu. Masih dipertahankan. Pertahankan dengan apa? Dengan jalan. Apa jalannya? Jalan besar itu disebut syara. Konsepsinya disebut dengan syariat. Maka munculnya syariat. Jadi untuk ikhlas itu lewat syariat. Apa bentuknya? Nanti turunannya lewat ibadah. Apa di antara detilnya? Lihat aja. Setiap ada kata yang membimbing pada keikhlasan, amalannya itu yang mengantarkan pada ikhlas. Di mana ditemukannya? Gampang. Setiap ada ayat, ada dibuka dengan kalimat iman, maka amalan setelahnya mengantarkan pada ikhlas. Kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Tuh, kalau kita melatih salat dengan baik, dapat ikhlas. Jangan cukupkan pada yang fardu. Karena yang tidak pengen banyak ikhlas pun 5 waktu juga. Kalau pengen dapat itu menjadi mukhlas, maka latihan, tambah sunnahnya, tahajud bangun. Gak apa-apa, malam pertama itu gak apa-apa, 2 rakaat juga gak ada masalah. Nanti setelah menikmati itu akan tambah, 4, witirnya baru 1, sampai nanti 10, witirnya 1, 11. Ada yang makin enak, makin nikmat jadi 2, 3, ada yang 39. Itu masing-masing mendapatkan kenyamanannya. Nanti setelah itu tiba-tiba paginya, udah syuruk dia, dapat duha lagi, pertengahan, duha akhir, rawatibnya. Kalau udah terbiasa dengan sholat sunnah, itu suasana hatinya akan beda. Makanya amalnya pun akan lain. Itu sholat tuh, itu baru sholat. Tuh, kaget kan? Dan kalau sudah sholatnya bagus itu nanti akan ada pancaran. Di antara pancarannya sudah bisa gemar berbagi. Tuh. Kalau sholatnya sudah bagus, nggak harus dengan harta. Jangan selalu diartikan dengan harta. Berbagi perhatian, berbagi ilmu, berbagi petunjuk pada kebaikan. Makanya setelah sholat, lanjutannya infak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak pun masih latihan juga. Jadi begitu Anda banyak memberi, berbagi, bukan memberi ya, berbagi. Maaf ya, dibagikan. Kenapa dibagikan? Karena Allah titipkan. Jadi yang dibagi itu titipan Allah, bukan punya Anda. Bukan punya saya. Mumpung Anda yang dititipi, cepat ditunaikan. Sebelum itu dicabut, dititipkan pada yang lain. Itu cara bacanya. Dari mana taunya bahwa itu bagian orang lain, bukan kita? Maka lihat kebutuhan kita itu seperti apa dalam sebulan. Ada anak, ada istri, kan? Atau sebaliknya istri, ada suami, ada anak. Ada siapa lagi? Bagaimana kebutuhan sebulannya? Berapa banyak yang dibutuhkan? Keluarkan dulu, simpan dulu. Lalu setelah itu, kalau kita sebut bagian dari kelebihan, apa rencana-rencana masa depan yang paling dekat? Atau yang jauh? Itu yang kita sebut dengan tabungan. Kalau sudah terpenuhi itu, lebih dari itu hak orang lain yang Allah titipkan lewat kita. Nanti disebutnya infak. Infak itu banyak nanti. Kan infak pertama untuk keluarga. An-Nisa ayat 34. Infak kedua untuk kerabat terdekat nanti. Seperti orang tua. Orang tua itu bukan dizakati, tapi diinfaki.
Dalilnya mana? Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya padamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus diinfakkan? Qul ma anfaqtum min khair. Kalau mau infak kata Allah yang terbaik. Jangan engkau enggak suka lihatnya saja dibagi orang. Ada di Al-Baqarah ayat 267 sampai 269. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Jangan kasih orang benda yang kamu lihat saja sudah enggak suka. Ya, jangan masukin kotak infak. Keadaan uang yang Anda lihat aja udah nggak suka. Dilecek, di bank aja nggak diterima, masukin aja kotak infak tuh. Misalnya, nah, jangan seperti itu. Itu langsung dapat penolakan dari Allah. Kalau sudah ada yang terbaik, yang bagus, maka kepada siapa diberikan? Lil walidain, orang tua. Orang tua tuh memang nggak pernah minta tulisannya. Tipikalnya begitu. Tapi kadang-kadang kode kerasnya itu sering muncul lewat sikap. Itu harus pandai dibaca. Alhamdulillah. Nah, mama cekap teh jagong oge ya. Oh, berarti kemarin makan jagung. Segera kirimkan berasnya. Ya, oh pengen mangga. Tadi ngalangkung ke Kosambi. Nih rawas pisan ketinggalan. Cepat ke Kosambi. Apa yang disebutkan cari. Kalau memang bisa didapatkan. Kalau ada kelebihan harta yang Allah titipkan, orang tua 9 bulan lebih 10 hari dikandung, dirawat-rawat, diberikan ASI. Kalaupun Anda sukses kata Allah, jangan bangga dulu. Bukan karena kerja keras Anda. Mungkin itu tangisan ibu Anda yang sering berdoa kepada Allah. Minta anaknya jangan seperti saya ya Allah. Mungkin itu keluh keringat ayah Anda yang dulunya ke sawah, serabutan, minta sama Allah, ya Allah, tinggikan derajat anak saya. Jadikan dia lebih nyaman. Gak apa-apa saya begini ya Allah, yang penting anak saya nyaman tidurnya. Kuliahnya tinggikan, sekolahnya tinggikan, berikan derajatnya. Makanya ketika Anda tumbuh dan sukses, bahkan sukses, itu yang pertama diminta oleh Allah dan diperintahkan berdoa mensyukuri itu dengan mengarahkan doa pada orang tua. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta wa 'ala walidayya. Itu ada di Quran surah 46 ayat ke-15. Kalau Anda merasa udah usia 40 tahun bahkan udah sukses, udah hebat, jangan membanggakan usaha Anda kata Allah. Mungkin itu saham terbesarnya adalah amalan orang tua Anda. Maka dari itu, kalau belum mampu memberikan sesuatu yang, ya, kalau membalas itu nggak mungkin. Yang bisa dilakukan adalah memberikan kasih yang sekiranya mendekati apa yang bisa dilakukan. Ada seorang anak mengatakan pada orang tuanya, setelah dia memberikan bakti luar biasa. Ya, jadi ini kisah nyata. Saya tuh dulu waktu 90-an tuh masih banyak buku-buku bagus tuh. Sekarang tuh sudah nggak banyak maknanya gitu ya. Semua dicetak aja gitu. Ya, dulu tuh berkualitas buku-buku, banyak kisah-kisah orang soleh, 40 kisah orang-orang soleh, banyak sekali. Ada seorang ayah sakit, dirawat oleh anaknya, sampai luar biasa maksimal. Disuapin, seperti diperlakukan ayahnya itu, seperti diperlakukan saat ia kecil. Ya, ke toilet, diantarkan, dibersihkan kotorannya, macam-macam lah. Sampai satu kali anaknya komen, Alhamdulillah ayah, aku telah bisa membalas jasa-jasa ayah, perawatan, seperti ayah telah merawat saya waktu kecil. Apa jawab ayahnya? Tidak, nah, belum sampai kamu pada level itu. Kenapa ya? Karena aku merawat kamu dulu, supaya kamu hidup. Sedangkan engkau merawat saya sekarang, untuk mengantarkan pada kematianku. Ya, makanya nggak akan bisa, balas orang tua itu nggak akan bisa. Kalau nggak bisa balas, minimal bahagiakan. Jangan sakiti lah. Kalau nggak bisa ngasih, minimal jangan sakiti. Wala taqul lahuma uffin. Kata aja udah nggak boleh, bentak nggak boleh. Udah dikandung merat, nggak pernah dilepas, dikasih ASI, dirawat-rawat, disayang-sayang, dicium, dipeluk, bangun malam, bangun, capek, lelah. Udah dewasa bentak-bentak. Ente siapa? Nggak malu Anda sama Allah tuh. Di belakang keluh kesah, ada yang tega menggibahkan ibu bapaknya. Ya, ada yang tega memaksa memberikan warisan, ada yang mempolisikan bapak ibunya. Anak kurang luar biasa itu ya. Saya nggak punya kata-kata untuk melukiskan itu. Kita doain supaya dilembutkan hatinya, balik, tobat, baik ya. Ya, saya nggak pernah mengajarkan untuk berbuat yang kotor. Ya, saya nggak pernah mengajarkan untuk mencela orang. Minimal kita doakan. Kalau ada orang mengaku belajar dengan saya, mencela orang ini itu, saya tidak mengakui itu belajar. Ya, kita itu belajar untuk memperbaiki diri. Sebelum memperbaiki orang lain, perbaiki diri pribadi. Jadi itu gambarannya ya, gambaran keikhlasan itu pancarannya adalah amal soleh. Latihannya lewat apa? Lewat amal-amal yang Allah berikan kepada kita. Di salat, infak, ya, lil walidain. Setelah orang tua siapa? Wal aqrabin, kerabat dekat. Nah, jangan sampai Anda infak jauh-jauh keluar sana, ternyata anak kakak sendiri kurang perhatian. Anak bibi masih harus disantuni.
Dilihat. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, orang miskin, wabnis sabil, orang yang kesulitan dalam perjalanan. Nah, perjalanan itu macam-macam. Ada yang di jalan, ada yang tafsirannya beasiswa yang keluar butuh bantuan dan sebagainya. Ya, ada yang SPP-nya belum bayar sehingga jalan sekolahnya terputus. Nah, itu maknawinya banyak sekali. Perhatikan itu. Nah, nanti di luar itu ada lagi yang tinggi juga seperti fisabilillah, babnya banyak. Nah, yang pokok apa? Zakat. Itu kalau udah berlatih, coba latihan ya. Ada orang-orang yang kalau ba'da subuh tuh suka keluar tuh. Coba deh ikuti itu. Itu tuh Masya Allah. Ginilah, besok tuh Jumat. Gak usah banyak-banyak lah. Ya, 1.000, 2.000 atau 5.000. Siapkan aja untuk infak. Tapi saya minta nih. Anda keluarkan dengan tangan Anda sendiri. Banyak di jalan tuh. Atau sekitaran Anda. Cari betul-betul kualifikasi orang yang memang memerlukan itu. Yang sudah sepuh, keliling, panggul dengan keringatnya itu. Jualan donat, jualan ini, jualan itu, jualan macam-macam. Dekati. Terima kasih Pak. Mohon maaf, ini ada titipan lewat saya. Memang nggak banyak, cuman tolong doakan aja Pak ya. Saya diberikan kesehatan kebaikan. Anda berikan, itu perhatikan bagaimana yang keluar di lisan mereka. Mudah-mudahan Acep sehat, dipasihkan rezeki berlipat, keluarga itu tuh mahal sekali, mahal. Dan itu bisa menambah motivasi Anda untuk besok berangkat lagi. Coba sesekali deh mendapatkan doa dari orang-orang seperti itu mustajab sekali. Nah mungkin usaha Anda sukses itu dari doa orang-orang seperti itu. Bukan karena hebatnya Anda, karena kan yang punya rezeki Allah. Bagaimana Allah bisa menggerakkan semua rezeki itu dekat dengan Anda? Jangan dikira mudah begitu saja. Kalau cuma begitu, Korun lebih jagoan. Ya, Korun itu mengatakan, komen pertama Korun yang di-dislike oleh semua generasi setelahnya, walaupun diviralkan. Apa dia katakan? Ini karena ilmu saya. Ya, maka Allah nggak suka. Diadakanlah likuifasi, ditenggelamkan, dilumat ya dengan tanah sekalian, dengan semua harta-hartanya. Gitu. Jelas ya? Halo, kenapa ini jadi sedih begini? Paham ya? Masya Allah. Itu wilayah sini tuh wajahnya udah pancaran tersendiri ya. Cahayanya beda. Kenapa bulan lampu memang. Jelas? Alhamdulillah. Dari sini saja. Yang ini media sosial nanti bisa kita lihat kapan saja. Saya ingin yang dari sini. Saya baca satu ya, kalau ada 2 pertanyaan supaya gantian ya. Satu. Maaf, kita sampai jam berapa? Ya boleh, nggak apa, tenang aja. Alhamdulillah, aman. Ya, aman. Iya, ada yang mau sampai subuh, ya silakan aman. Saya jam 9 pulang. Subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Baik. Satu, ini saja yang saya jawab ya, supaya memudahkan. Bagaimana memahami Al-Quran sebagai sumber solusi? Bagaimana memahami Al-Quran sebagai sumber solusi? Gampang. Pahamilah Quran sebagai sumber solusi. Selesai. Nah. Gitu kan ya? Halo? Gitu ya? Ya kan? Sumber solusi, pedoman berkehidupan, itu bahasa Qurannya hudan namanya. Apa bahasa Qurannya? Hudan. Dan memang Al-Quran diturunkan itu sebagai hudan. Solusi. Kalau solusi datang, gelisah atau tenang? Tenang. Kalau solusi datang, sedih atau senang? Jadi solusi itu mengantarkan pada ketenangan dan kesenangan. Karena itu konsepsi berkehidupan ketika datang hudan itu lekat dengan ketenangan dan kesenangan. Dan sayangnya Allah kepada hambanya saat Adam alaihissalam dan pasangannya Hawa alaihissalam diturunkan ke bumi sehingga melahirkan kita yang disebut dengan anak cucu Adam atau Bani Adam, maka Allah sertakan juga hudan. Supaya awal kehidupan sampai akhirnya selalu lekat dengan ketenangan dan kesenangan. Di mana ayatnya? Al-Baqarah di ayat ke-38. Qul nahbiqu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Adam, Hawa semua turun, sekarang misi dimulai di bumi. Maka berdasarkan dengan engkau turun sekarang, disertakan hudan, petunjuk, solusi dalam berkehidupan. Kalau engkau praktekkan, amalkan hudan dariku itu, maka aku jamin hidupmu fala khaufun. Nggak akan pernah lekat dengan kegelisahan. Lawan dari gelisah apa? Tenang, artinya hidupnya akan cenderung tenang. Alaihim walahum yahzanun, dan tidak pula mereka merasakan kesedihan, artinya senang. Jadi konsep dasar, ingat ya, konsep dasar berkehidupan di bumi itu tenang dan senang. Jadi baik kita di sini, ya di sini sekarang harusnya senang. Di sana pun di luar itu harusnya senang.
di sini, di sana, di mana-mana hatiku. Halo? La. Ya, ya, tapi kan diteruskannya la itu tidak gitu kan? Udah benar sampai situ, kenapa ditambah la? Jadi tidak, ya kan? Di sini, di sana, di mana-mana hatiku. Udah sampai situ saja. La. Berarti nggak dapat itu. Kenapa nggak dapat? Karena hudannya nggak diikutin. Itu. Sekarang gini, yang punya solusi siapa? Yang punya rezeki siapa? Yang punya ilmu siapa? Anda minta rezeki, Allah kasih solusi, Allah kasih petunjuk. Petunjuk yang nggak diikutin, yang akan nyampe, Joni. Paham ya? Gitu. Jadi memang harus kita ikuti itu. Dan dahsyatnya kasih sayang Allah itu dijadikan setiap perpindahan generasi itu selalu ada hudannya. Dibedakan namanya, tapi fungsinya sama. Karena kebutuhan setiap generasi karakternya beda. Apakah sama umat Nabi Adam alaihissalam? Gak ada umat Nabi Adam kan, ketika turun kan keluarga aja kan. Terus menyebar anak cucu. Jadi Nuh, umatnya Nabi Nuh dengan umat Nabi Ibrahim sama gak karakternya? Tidak. Bahkan zaman Nabi Ibrahim saja sudah ada 2 kampung, nabinya 2. Kampung Nabi Ibrahim, kampung Nabi Lut. Itu keponakannya Nabi Lut, keponakan Nabi Ibrahim. Tugasnya beda wilayah. Ibrahim di kampung A, Lut di kampung B. Nanti ketika umat Nabi Lut akan dihukum itu karena menantang adab, dan Allah menurunkan, itu malaikatnya singgah dulu di kompleknya Nabi Ibrahim. Baru ke situ. Itu nanti ada di Az-Zariyat, Quran surah 51 ayat 24 sampai 30. Supaya cepat saya lompat dulu. InsyaAllah hafal. Hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salam qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim, dan seterusnya sampai ditemukan kalimat qala fama khatbukum ayyuhal mursalun, dan seterusnya ayat. Mampir dulu, artinya di satu masa ada 2 nabi. Apakah sama karakteristik umat Nabi Ibrahim dengan umatnya Nabi Musa? Tidak. Umat Nabi Musa dengan umat Nabi Daud? Tidak. Umat Nabi Daud dengan umat Nabi Isa? Itu sama-sama Bani Israel, cuman karakternya beda. Karena sudah melampaui beberapa masa, karakternya itu berbeda. Sesuai dengan pengaruh lingkungan, kreasinya beda-beda. Makanya nama kitabnya dibedakan. Nabi Musa nama kitabnya apa? Taurat. Nabi Isa apa? Injil. Nabi Muhammad apa? Al-Quran. Kitabnya beda, tapi fungsinya sama. Apa fungsinya? Hudan. Karena itu ketika Nabi Musa menerima kitab namanya Taurat, dijelaskan fungsinya hudan. Di mana ditemukan? Al-Isra. Surah 17. Ayat berapa? Ayat 2. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Isa wa atainahu al-Injil fihi hudan. Saya berikan Injil kata Allah, dalamnya ada hudan. Nabi Muhammad apa? Al-Quran. Isinya apa? Hudan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Di semua kitab itu fungsinya hudan. Cuma kalau kitab yang dulu terbatas di lokalnya. Untuk Bani Israel nih, kaum ini, ada kaum Thamud, kaum Ad. Selesai, lokal itu aja. Tapi Al-Quran untuk semua, linnas, semua manusia sampai kehidupan berakhir. Jadi kalau mau diurut dari Nabi Muhammad SAW sampai ke Nabi Adam, itu ada petunjuknya, hudannya ada. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, kemudian bin Azar, bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mihlail, bin Matusyada, bin Kinan, bin Anwas, bin Tit, bin Adam alaihissalam. Itu semua punya pedomannya. Namanya hudan. Kalau kita ikuti, maka di situ solusi hidup kita. Makanya semua problem kehidupan itu solusinya ada di Quran. Dikeluarkan ayatnya. Kalau saya baca cepat ya, baca cepat saja, nggak usah ditulis, baca cepat. Nanti kalau mau dikeluarkan, simak videonya. Ya, lihat di YouTube-nya. Kita dari lahir nih, dalam kandungan bagaimana prosesnya? Quran surah ke-22 ayat 5, surah Al-Hajj ayat ke-5. Nanti dijelaskan lagi di Al-Mu'minun surah yang ke-23 ayat 11 sampai dengan 13. Kemudian bagaimana suasana ibu yang sedang mengandung itu di Quran surah
31 ayat ke-14. Dijelaskan lagi Quran surah 46 ayat ke-15. Apa doa yang harus dibacakan saat anak dalam kandungan sebelum lahir supaya berharap lahir yang soleh? Turun Quran surah ke-7 ayat 189. Begitu dia terlahir, apa yang pertama diberikan kepada anak? Apa tugas pertama ayah? Apa tugas pertama ibu? Ibu fokus berikan ASI saja. Ayah cari kelengkapan untuk mendukung suasana emosional ibu itu baik. Turun Quran surah kedua ayat 233. Berikan maksimal kalau bisa sampai 2 tahun kalau ingin dilakukan. Apa pendidikan pertama dari 2 tahun sampai kebalik supaya tumbuh anak yang baik, taat pada orang tua, dekat dengan Allah, baik secara sosial. Turun Quran surah ke-31 Luqman dari ayat 14 sampai dengan ayat 19. Ketika dia kemudian semakin dewasa, mulai dia belajar bagaimana belajar yang efektif, punya nilai yang baik, cepat paham dan kembali ke kampung halaman dengan baik. Turun Quran surah ke-9 ayat 122. Bagaimana cara memilih tempat ilmu yang baik supaya meningkatkan iman dan ilmu. Turun Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Kemudian setelah itu Anda belajar dengan baik sampai kemudian jadi orang sukses dan taat. Yang paling menarik, kalaupun Anda sudah sampai usia 40 tahun, jangan lupakan orang tua, jangan lupakan kerabat-kerabat Anda. Turun Quran surah ke-46 ayat yang ke-15. Bagaimana berbaginya? Turun Quran surah ke-2 ayat 215. Yang pokoknya untuk keluarga, turun Quran surah ke-4 ayat ke-34. Kalau Anda ingin jauhkan lebih luas, turun Quran surah ke-2 ayat 261 sampai 263. Sampai Anda naik lagi, semakin sepuh, memilih berbagai passion dalam kehidupan, ada ditampilkan dalam Al-Quran, tapi singkatnya, gak akan selamanya Anda hidup. Akan muncul masa-masa kembali seperti ke masa tua. Quran surah ke-22 ayat yang ke-5. Maka di saat itulah datanglah kemudian tiba masanya ajal, batas waktu berkehidupan. Quran surah ke-7 ayat ke-34. Maka tanda ajal datangnya maut. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 185. Siapa yang bawa maut namanya malakul maut. Quran surah ke-32 ayat yang ke-11. Kita semua itu akan mendapatkan maut. Nama kita adalah mayit. Turun Quran surah ke-39 ayat ke-30. Maka siap-siaplah supaya pulangnya itu husnul khatimah, panggilannya panggilan dengan nafsul mutmainnah. Turun Quran surah ke-89 di ayat yang ke-27 sampai dengan ayat ke-30. Jangan macam-macam, berlaku yang tidak pantas sehingga terancam nanti pulang seperti Firaun, ditampakkan neraka pagi sampai petangnya. Turun Quran surah ke-7 dari ayat 42-nya sampai dengan ayat 49-nya sampai muncul kalimat A'rafnya. Sampai pulangnya diatur oleh Allah. Kalau ingin bagus di alam kuburnya, lakukan perbuatan baik, bernilai fisabilillah supaya nyaman, tenang, bahagia mendapatkan limpahan rahmat dan karunia di alam kuburnya. Turun Quran surah ke-3 Ali Imran di ayat 169 sampai dengan 171-nya. Maka pulangnya memungkinkan mendapatkan surga. Surga umumnya Quran surah kedua ayat ke-25. Kalau dia rajin amalan infaknya, turun Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Kalau dia rajin tahajud, rajin kemudian istighfar sebelum sebelum waktunya subuh, rajin dia berbagi, maka dia akan ditempatkan di taman surga. Turun Quran surah yang ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat ke-23. Ada orang banyak berharap surga Firdaus, surga yang paling bagus, tingkatan tengah-tengah, bisa naik ke atas, bisa juga turun ke bawah untuk melihat, maka ada amalan di Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat ke-9-nya. Tapi jangan sampai Anda maksiat supaya tidak digiring ke neraka. Neraka yang paling ringan itu Anda baru dimasukkan, jangan Anda. Kalau ada yang dimasukkan ke situ, langsung terbakar, hilang, kulitnya habis, naik lagi, dibersihkan kembali, tumbuh kembali, hancur lagi. Setiap dimasukin satu harinya sama dengan 1000 tahun, satu detiknya 48 hari. Gambarannya Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 56. Ada nerakanya lagi, neraka yang paling dahsyat. Kalau dibakar sampai ke dalam kerak-keraknya, sampai ke dalamnya, itu khusus untuk orang munafik dan orang-orang kafir. Di Quran surah yang keempat, di ayat 140. Karena itu jauhi sifat nifak. Di mana jauh sifat-sifat itu? Ada penyakitnya di Quran surah kedua ayat ke-10. Ciri-cirinya dari ayat 11 sampai dengan ayat 20 tetap di surah Al-Baqarah. Kemudian ciri-ciri utama ibadahnya dari Quran surah keempat ayat 142. Tapi dia bisa kembali kepada Allah kalau dia mau bertobat. Seperti keterangan di surah An-Nisa itu, kalau Anda baca teruskan sampai ayat 145-nya. Sampai kemudian ada orang yang amalnya pas-pasan, ke surga belum, ke neraka tidak. Maka ditempatkanlah di A'raf, turunlah surah Al-A'raf. Baca dari ayat yang ke-46 sampai ayat ke-50-nya. Semua ada. Apa yang enggak ada? Nanti detailnya lihat pada kehidupan Nabi. Penjelasan kehidupan Nabi disebut hadis, maka dikaranglah kitab hadis oleh para ulama. Nah, ada kitab hadis yang spesifik membimbing harian Nabi, namanya Jami'. Seperti ditulis Imam Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail. Kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah, ya, tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, sekarang negara Uzbekistan. Karena dari Bukhara dikenal dengan Al-Bukhari, nulis kitab selama 16 tahun, ditulis pertama di Masjidil Haram, diselesaikan di Masjid Nabawi. Nama kitabnya Al-Jami, As-Sahih, Al-Musnad, Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Disingkat dengan Sahih Al-Bukhari, terdiri dari 97 topik. Setiap topiknya adalah kebiasaan Nabi sehari selama 24 jam yang bisa kita keluarkan. Tinggal kita mau belajar apa? Belajar iman, keluarkan kitabul iman. Belajar ilmu, keluarkan kitabul ilmi. Keluarkan aja topiknya. Kalau mau latihan tentang fikih, keluarkan kitabul sunan. Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, ya, Sunan Ad-Darimi, Sunan Baihaqi. Itu tuntunan ibadah. Hadis-hadis yang disusun dengan urutan fikih namanya sunan. Makanya kalau ngaji kitab sholat, kitab wudhu, carinya kitab sunan supaya langsung tepat ke tujuan. Ya, kalau orang mengatakan yang Sahih Al-Bukhari saja, nah itu namanya orang belum ngaji hadis.
Silahkan temukan di Al-Bukhari cara sujud dari intidal ke sujud sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ditemukan. Karena adanya di Sunan Abu Daud. Ya, di Abu Daud nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur dengan menggunakan lutut, nomor hadis 840 dari Abu Hurairah dengan menggunakan kedua telapak tangan. Gitu. Nanti ada hadis lagi yang menunjukkan apa? Menunjukkan inspirasi sahabat-sahabat Nabi berapa banyak mengumpulkan hadis. Kita pelajari siapa mereka. Karena ngaji hadis yang efektif itu begini, kalau mau kita agak lebih lengkap sebelum baca sanadnya, ya sebelum baca matannya, matan itu isinya, informasinya, lihat siapa orang meriwayatkan. Gimana bisa meriwayatkan ini? Bangun tidur baca doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Siapa yang riwayatkan hadis itu? Hah? Yang riwayatkan itu namanya Jundub bin Junada dan Muaz bin Jabal. Siapa Jundub itu? Asalnya seorang pembegal. Dari kampung, sekampung itu begal semua. Kampungnya namanya Gifar. Kampung itu kampung begal, namanya Gifar. Ini masuk Islam. Bagus Islamnya sampai jadi dai, sampai hafal hadis, banyak hadis dakwahi masyarakatnya. Sampai banyak orang di kampung masuk Islam. Bedol desa masuk Islam. Bagus Islamnya. Maka dengan bangga beliau mengatakan saya dari Gifar. Tambahkan al di depannya, ujungnya i, al-Ghifari. Maka kunyahnya Abu Dar al-Ghifari. Maksudnya menginspirasi. Dulu saya ini kurang bagus. Sekampung juga nggak bagus. Tapi ketika saya memeluk Islam, Islam membimbing saya menjadi lebih baik. Maka jadilah seperti saya. Jadi lebih baik. Jadi seperti yang lain. Jadi lebih baik. Itu inspirasi. Kenapa coba namanya Abu Hurairah? Hah? Padahal nama aslinya Abu Abdurrahman. Namanya Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Itu nama aslinya. Kenapa disebut dengan Abu Hurairah? Itu ada kisahnya. Siapa yang meriwayatkan hadis bangun tidur duduk dulu? Usap hilangkan ngantuknya. Siapa yang meriwayatkan hadis kalau salat tarawih atau salat qiyamul lail malam 11 rakaat? Siapa yang meriwayatkan hadis kalau kita berdiri yang anak bisa sejajar dengan kita? Itu anak kecil. Namanya Abdullah, anaknya Abbas, Ibnu Abbas. Ya. Di mana ditemukan? Di Abu Daud nomor hadis 1367. Itu anak kecil numpang tidur di rumah bibinya Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha untuk melihat kebiasaan Nabi bangun malam. Bapaknya siapa? Abbas. Siapa Abbas itu? Paman Nabi. Pebisnis, sukses luar biasa. Sejak meninggalkan riba, bisnisnya lebih sukses. Dan dibebaskan ribanya oleh Nabi. Kita belajar, apa itu riba? Kenapa mesti ditinggalkan? Inspirasinya apa? Bagaimana rasanya meninggalkan itu? Itu ada babnya semua. Ngajinya begitu. Nah itulah, kalau kita keluarkan, ini Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas berapa hadisnya? 2000 hadis. Abbas berapa? 200 hadis. Sayyidah Aisyah berapa? Ibnu Umar berapa? Hadisnya dikeluarkan, orang-orang itu kita jadikan inspirasi, diikutin. Jadi kalau Anda ingin kaya dari jalur harta, pelajari fikihnya Utsman, Abdurrahman bin Auf, pelajari sirahnya. Keluarkanlah kitabnya, keluarkan hadisnya. Di mana? Lewat kitab Musnad namanya. Di antara imam yang mengarang Musnad namanya Imam Ahmad bin Hanbal, punya kitab Al-Musnad. Kalau ingin cari hadis terkait dengan fikih juga atau mencari kayak turunan-turunan ditemukan di mana, ada di mana, maka cari Mu'jam, karangan At-Tabrani. Begitu cara kita memosisikannya. Kalau kita jadikan seperti itu acuan, kita pakai dalam kehidupan, maka dapat disolusi. Itu cara memahami Quran sebagai solusi. Membaca bagus, ada pahala. Tapi kalau nggak pernah dikaji, nggak akan paham. Baca Alam Nasroh, tapi hati nggak pernah syarah. Ya, hatinya nggak pernah insyirah. Kan baca Alam Nasroh itu supaya hatinya lapang. Ini Alam Nasroh dibaca, tapi hati nggak lapang-lapang. Apa yang salah? Baca udah di lapangan, kan? Tapi hati nggak lapang-lapang. Ya kan? Baca surah Ad-Duha, tapi nggak pernah tercerahkan. Pasti ada masalah. Minimal baca Ad-Duha itu tercerahkan. Mudah mengatasi kesulitan. Jadi ada ayat-ayat yang indah ketika dibacakan. Itu memberikan pencerahan pada diri kita. Kapan itu terjadi? Ketika dipahami, ketika diamalkan. Itulah memahami Quran sebagai solusi. Bagaimana ingin konsisten begitu? Ya ikuti saja kajian Al-Quran, Sunnah, Solution. Disingkat jadi Aqsa tiap malam Jumat. Paham insya Allah? Paham tidak? Paham ya. Banyak guru-guru kita yang baik-baik. Kita doakan. Kiai-kiai, asatidzah di sekitaran komplek, didoakan. Ya, supaya diikhlaskan, ditambah lagi ilmunya. Jangan doakan yang tidak baik. Dan jangan dibanding-bandingkan. Ya, kalaupun ada yang tidak tepat, ya kalau makom kita murid didoakan. Kalau sesama guru diingatkan. Kalau sengaja berbuat yang salah ditampilkan, ya dikoreksi dengan cara yang baik, lembut, dan tidak merendahkan kehormatannya. Nah, itu insya Allah akan berjalan dengan indah. Ya, semua itu indah pada waktunya. Tapi kapan waktunya jadi indah? Nah, itu yang harus dipelajari. Paham ya? Baik. Semua itu indah pada waktunya jika ikhtiar ditempuh sesuai dengan hukumnya. Bikin status ya. Saya kira itu yang bisa disampaikan malam hari ini. Kita cukupkan dulu saat ini karena ini Masya Allah saya lihat luar biasa perjuangan teman-teman itu ya. Dari depan tuh saya lihat
cukup lumayan untuk sampai ke sini itu. Ya, perjuangannya, jalannya, panitia juga Masya Allah saya lihat tuh. Begitu saya dapat kabar pertama kali, padahal saya minta staf saya untuk survei. Coba dia tanya siapa yang siap, begitu kirim jawaban, sudah pasang tenda. Masya Allah. Memang Miftahul Jannah ini spesial gitu ya, luar biasa. Mudah-mudahan panitia TKM disehatkan, ya, diikhlaskan diberikan pahala yang baik. Terima kasih RT RW setempat, tugas kepolisian, terima kasih, tertib nanti ya kembalinya. Ada 3 yang ingin saya sampaikan sebelum saya tutup. 1, ingat materi kita malam ini, lalu bermohon kepada Allah untuk dibimbing mampu mengamalkannya. Itu 1. Yang kedua, ingat kita bulan Dzulqa'dah sekarang. Maka sekarang cara yang tepat untuk berlatih menjaga diri dari perbuatan yang terlarang, yaitu pahalanya 2 kali lipat. Yang ketiga, sebentar lagi ada momentum kurban. Ya, saya jalan juga ke desa-desa terpelosok, terpencil, terutama di era-era Covid kemarin. Alhamdulillah, kadang kita memang mesti banyak juga sering menangis itu. Kita kadang merasa sudah rajin, ta'lim, baik atau mengajar, tapi di ujung sana ada orang-orang yang istiqamah. Di lembah, puncak gunung, perempuannya masih menjaga hijab. Dilihat monyet aja malu buka hijab itu. Ya, maka kenapa yang tinggal di lingkungan perkotaan dan sebagainya, kita tidak bisa bersikap seperti orang-orang seperti itu. Mereka tidak berkata kotor, dan ketika di musola itu sebelum subuh kalimatnya, ya Allah, saya banyak dosa, ampuni saya ya Allah. Saya memang nggak pantas masuk ke surga Firdaus, tapi saya takut kalau nggak mendapatkan rahmat menangis. Oh, kita itu kalau sudah dengar itu, ya Allah di daerah itu ya. Tapi juga mereka belum tentu bisa mendapatkan makanan daging seperti kita makan, walaupun mereka menikmati saja. Ya, karena itu tahun ini saya coba buat nanti ada gerakan untuk kurbannya khusus ya ke tempat-tempat yang memang kami sudah datangi, kami lihat, yang mungkin setahun sekali baru bisa makan daging itu. Tapi kita batasi, nggak semuanya. Nah itu nanti ada di teman-teman sekalian kita bikin program, tapi saya kira tinggal mungkin 50-an atau kurang ya. Karena sudah ada sebagian teman-teman yang masuk, itu khusus untuk disalurkan